Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babun man qala li yu'azzina fis safari mu'azzinu wahidin. Bermula ini itu bab siman yang berkata ia nyaman yu'azzina fis safar, supaya bahwa mengazan dalam perjalanan muazzinu wahidin, oleh muazzin yang satu, Hadis yang ke-108. An Malik ibni Huwairis qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi fa aqamna indahu 20 lailah wa kana rahiman rafiqan falamma ra'a syauqana ila ahalina qala irji'u fakunu fihim wa'allimuhum wa sallu fa idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum wal yu'ammikum akbarukum ilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-108 diambilkan daripada Malik bin Huwairis. Qala, berkata ianya Malik bin Huwairis, ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku datangi akan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi, pada satu kelompok min qaumi, daripada kaumku. Fa aqamna indahu 20 lailah, kemudian aku tinggalkan indahu di sisinya Nabi 20 lailah, akan 20 malam. Wa kana rahiman rafiqan, dan ada ianya Nabi itu yang pengasih, rafiqan lagi yang lembut. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, kemudian manakala melihat ianya Nabi akan kerinduan kami ila ahalina, kepada keluarga-keluarga kami, qala, bersabda ianya Nabi, irji'u, pulang olehmu, fakunu fihim, maka adalah kamu fihim, pada mereka itu, wa'allimuhum, kemudian wa'allimuhum, dan ajarkan olehmu akan mereka itu keluarga, wasallu, dan salat olehmu. Fa iza hadaratis salah, maka apabila datanglah waktu salah, falyu'azzin lakum ahadukum, maka hendak mengazan bagi kamu oleh salah satu kamu. Wal yu'ammikum akbarukum, dan hendak mengimami akan kamu oleh orang-orang yang paling tua di antara kamu. Jadi pada malam ini kita sudah masuk kepada hadis mengenai tentang yaitu kesunahan untuk melakukan azan
di ketika masuk waktu salat, walaupun bagi orang yang musafir. Makanya ada hadis riwayat daripada Malik bin Huwairis. Kata Malik bin Huwairis, aku datang kepada Nabi bersama dengan satu kelompok daripada kaumku. Jadi Nabi pada waktu itu bersama satu kelompok daripada kaumnya. Itulah Malik bin Huwairis. Itulah nama kaumnya, Banu Lis bin Bakar bin Abdul Manah. Jadi Manah memang ada, bukan Manaf. Berarti memang ada suku ataupun keturunan Abdul Manah. Bukan Abdul Manaf, tapi Abdul Manah. Jadi Malik bin Huwairis nijak bak Nabi, yang mana bataian Nabi bersama dengan satu kelompok. Yang oleh Malik bin Huwairis itu datang juga bersama dengan kaum. Kemudian Malik bin Huwairis tinggallah bersama Nabi selama 20 malam. Selama 20 malam, maka Malik bin Huwairis melihat bagaimana Nabi rahiman rafiqan, sangat berkasih sayang. Nabi sangat penyayang. Nabi sangat lembut. Nabi sangat sopan. Selama 20 malam bersama dengan Nabi, maka Nabi memperlakukan mereka dengan cara lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Jadi intinya as-sanul afqah. Jadi as-sanul afqah. Jadi memuliakan oleh Nabi. Walaupun beliau merupakan seorang rasul, tetapi sangat dipemulia oleh Nabi. Makanya falamma ra'a syauqana ila ahalina, manakala melihat oleh Nabi kaum tersebut yang di dalamnya ada Malik bin Huwairis sedang sangat rindu kepada keluarga. Jadi di dalam perjalanan ketika bersama Rasulullah sudah lama, yaitu 20 malam, manakala Rasulullah melihat yaitu sahabat-sahabatnya, kaum-kaum daripada Malik bin Huwairis sudah rindu kepada keluarga, ingin untuk bertemu, maka tidak lain dan tidak bukan, bila seandainya ada kerinduan, maka pertemuanlah obatnya. Maka Rasulullah berkata pada ketika itu, irji'u, pulanglah kepada keluarga kalian, fakunu fihim, maka hiduplah bersama keluarga. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk wawa. Tadi kalian gelagat kakele. Nyo memang katingat mandum, nan tinggal ke perumah, nan tinggal ke ani kan, nan tinggal ke urunsi. Maka diperintahkan oleh Rasulullah untuk wawa, untuk duduk bersama untuk bersama keluarga. Dan juga perintah Rasulullah wa'allimuhum. Jadi Rasulullah memerintahkan kepada sahabat yang bersama dengan Rasulullah tersebut di ketika pulang sampai kepada rumah, yaitu untuk mengajarkan yaitu keluarga mengenai tentang perihal salah guyupurna, berarti tata cara sembahyang, kewajiban dan menyangkut dengan masalah sembahyang. Kemudian wasallu, perintah Rasulullah alipurna berarti kepada keluarga mengenai tentang masalah-masalah sembahyang, bagaimana syarat dan rukun-rukun sembahyang, segala sesuatu yang membatalkan sembahyang, perintah Rasulullah sallu, salat olehmu. Kemudian faidah hadarati salah, disampaikan oleh Rasulullah bila katruk waktu sembahyang, bila waktu salat sudah tiba, falyu'adzin, maka azanlah oleh salah seorang di antara kamu. Makanya mengenai tentang masalah muadzin, boleh siapa saja, yang penting dia itu bisa azan dengan sesuai dengan makhrajnya, huruf-hurufnya dan lafadznya, makharijul huruf sesuai, itulah dengan kalam yang fasih. Akan tetapi perintah Rasulullah wal yu'ammikum akbarukum, perintah Rasulullah yaitu untuk memilih imam, yaitu orang yang lebih tua. Jadi dalam hal masalah imam, disuruh pilih oleh Rasulullah adalah orang yang paling tua. Sedangkan dalam hal muadzin, orang yang memberitahukan datangnya ataupun tibanya waktu salat, maka boleh siapa saja, yang penting dia itu
bisa mengucapkan lafaz azan dengan fasih dan benar. Maka maksud akbarukum di sini adalah pada dasarnya adalah orang yang tua, orang yang benar-benar tua. Memang dia itu orang yang tua, orang yang berumur karena akbar. Akan tetapi maksudnya di sini adalah asanul afqah. Makna asanul afqah adalah yang paling tua, yang dia itu adalah orang yang faqih. Jadi tingkatan yang pertama, orang yang paling tua dan dia itu merupakan afqah, orang yang ahli fikah, paham mengenai tentang tata cara salat. Makanya wafil hadis, dalam hadis ini ada anjuran di atas melakukan azan dan di atas melakukan jamaah dan mendahulu asanu yang lebih tua idza zanna istiwa'uhum fi baqi khisalil kamal, apabila menyangka ia akan sama mereka itu pada ketinggalan perkara yang sempurna. Intinya kembali kepada masalah fiqih, di ketika imam dipilih imam adalah orang yang dia itu orang yang lebih tua dan dia itu alim dan dia itu merupakan orang yang qari dan orang yang sangat cantik istrinya. Jadi itu tingkatan perkara yang memang kamal dalam hal masalah imam. Di dalam masalah imam ini memang diperintahkan untuk seseorang yang menjadi imam, maka dia itu orang yang maksudnya sudah berumur, lebih tua daripada yang menjadi makmum. Kemudian memang yang utama adalah orang yang afqah, orang yang ahli dalam hal salat, itulah faqih dalam bab salat. Kemudian dia itu orang yang qari, yang bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan benar. Dan yang terakhir adalah orang yang paling cantik istrinya. Maka di ketika ada yang seperti itu, maka dahulukanlah. Kalau seandainya semua sifat-sifat ini ada. Seandainya pun tidak ada, maka dahulukan orang yang tua di dalam hal masalah ilmu fiqih. Kenapa? Karena mengenai tentang masalah fiqah, yang didahulukan adalah ilmu fiqihnya. Karena menyangkut dengan masalah fiqih, itulah mengenai tentang sahnya salat ataupun tidak sahnya salat. Itulah tata cara, syarat, rukun dan perkara-perkara yang membatalkan salat. Intinya kembali lagi kepada masalah fikih. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan yang bahawa di ketika masuk waktu salat maka azan. Dan pilihlah imam orang yang lebih tua, baiknya orang yang tua ilmu dan juga tua umur. Makanya di saat kesemuanya ada, orang dia itu sudah tua, ilmunya juga sudah mumpuni, dia juga orangnya ganteng, akan tapi istrinya jelek, dibandingkan dengan orang yang memang dia itu sudah tua, ilmunya juga mumpuni dan dia itu ganteng tapi istrinya cantik, maka pilih yang istrinya cantik. Kenapa? Karena itu pengaruh kepada kekhusyukan di dalam salat. Karena kalau istri kita cantik, kita akan habis sama istri, jadi nantinya di saat kita melakukan salat tidak teringat kepada hal-hal yang lain. Jadi khusyuk. Makanya kalau orang yang menjadi imam itu belum kahwin, ini dikhawatirkan. Lagi salat, ya kan? Lagi salat kita akan teringat kepada wanita. Tapi karena sama-sama tidak punya istri, ya apa boleh buat? Ya kan? Apa boleh buat? Berarti satu sama, bukan 1-0, satu sama. Tapi intinya termasuk pilihan adalah sampai kepada yang didahulukan imam adalah orang yang paling cantik istrinya, agar kekhusyukannya di dalam salat bertambah, tidak teringat wanita lain. Makanya anjuran pada hadis ini yang pertama disunahkan untuk melakukan azan. Kemudian yaitu anjuran kepada kita itu melakukan salat secara berjamaah dan mendahulukan orang yang lebih tua. Babud dhahabi ila salah, bermula ini itu bab az-zihab ila salah, pergi untuk melakukan salat. Bermula ini itu bab yang menjelaskan tentang az-zihabu ila salah, pergi untuk melakukan salat.
Hadis yang ke-109. An Abi Hurairah. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga meridha oleh Allah untuknya Abi Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda ianya Nabi, iza sami'tumul iqamah, apabila telah kamu dengarkan akan iqamah, famshu ila shalah, maka berjalan olehmu ila shalah untuk melakukan salat. Wa alaikum bis sakinah, dan berkewajiban di atas kamu bis sakinah, dengan keadaan tenang, wal wiqar, dan dalam keadaan sopan, wala tusri'u, dan jangan engkau tergopoh-gopoh, dan jangan engkau cepat-cepat. Fama adraktum, maka bermula apa saja yang kamu dapati, fasallu, maka salat olehmu. Wa ma fatakum, dan bermula apa saja yang meluput ia akan kamu, fa'atimu, maka sempurnakan olehmu. Jadi hadis yang ke-109 ini menjelaskan tentang, yaitu kita itu diperintahkan untuk pergi untuk melakukan salat dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak tergopoh-gopoh, tidak terburu-buru. Hadis riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, seandainya kita mendengarkan suara iqamah, bukan suara azan. Azan adalah seruan untuk waktu seruan untuk masuknya waktu salat. Maka di saat iqamah adalah pertanda berdirinya kita untuk melakukan salat. Makanya saat iqamah kita itu sudah hampir kepada melakukan salat, sehingga lafaz daripada iqamah qad qamatis salah, hampir berdirilah salat, hampir melakukanlah salat. Makanya makna qad di situ adalah takrib. Jadi intinya ketika kita itu mendengarkan lafaz iqamah, seperti masih di kulah ataupun masih berjalan daripada kamar menuju kepada musalla, maka kata Rasulullah, famshu ila salat, berjalanlah kepada melakukan salat. Kenapa? Karena sudah dipanggil untuk melakukan salat. Jadi kita itu berjalan untuk melakukan salat. Akan tetapi kata Rasulullah, wa alaikum bis sakinah, berkewajiban di atas kita dengan sakinah. Sakinah itu bukan hanya pada doa kahwin saja, doa nikah saja. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu sakinah nanti nama orang, mawaddah nama orang, rahmah tinggal tambah satu lagi menjadi 4. Maimunah tambah 2, ya kan? Adapun la ilaha illallah, marhamah. Pokoknya yang intinya yang namanya baik. Maka di sini alaikum bisakinah, maksudnya alaikum bisakinah adalah kita itu berjalan dalam keadaan tenang, santai, seperti layaknya berjalan biasa dalam, dan wikar, jangan kita berjalan seperti orang yang dikejar, itulah lari-lari kecil ataupun membesarkan langkah. Maka tidak diperintahkan seperti itu. Walaupun iqamah sudah berkumandang, tetap kita itu pergi untuk melakukan salat dengan jalan tenang. Berarti berjalan dengan pelan layaknya berjalan biasa. Wala tusarri'u, dan jangan kita tergopoh-gopoh. Kenapa? Sebagaimana tertulis pada papan peraturan jamaah, al-ajlah minasyaitan. Terburu-buru itu bahagian daripada syaitan. Maka mengenai tentang waktunya, karena kita berjalan dengan santai, berjalan dengan dalam keadaan santai dan sakinah tadi, tenang, tidak terburu-buru, maka kata Rasulullah, bagaimana salat kita nanti yang tidak sempurna karena tidak bisa mengikuti jamaah dari pertama karena keterlambatan kita tadi. Maka kata Rasulullah, fama adraktum fasallu, apa saja yang kamu dapati maka salat olehmu. Kita mendapatkan imam pada rakaat kedua, maka ikutilah. Wa ma fatakum fa'atimu, apa saja yang tertinggal di saat imam tadi melakukan salat, maka fa'atimu, sempurnalah. Berarti bedah. Berarti bila saat itulah surahnya si masbuk. Bila kita yang berarti merupakan imam rakaat pertama, berarti punya sembahyang subuh, berarti tambah rakaat. Punya sembahyang maghrib tambah 2 botu, punya sembahyang Aisyah tambah 2 botu, sembahyang asar tambah 2 botu, sembahyang Zuhur tambah 2 botu, menang-menanglah kira-kira. Makanya intinya kita itu tidak boleh terburu-buru. Kenapa?
Karena di saat kita terburu-buru, maka sudah capek, jantung kita sudah berdegup kencang, sehingga sewaktu kita melakukan salat tidak lagi khusyuk. Sedangkan khusyuk adalah merupakan dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah. Sunnah, akan tetapi memang sepantasnya kita itu melakukan salat dalam keadaan khusyuk. Sedangkan dalam mazhab yang lain, termasuk juga pendapat Imam Al-Ghazali, khusyuk itu merupakan syarat salat. Kalau tidak ada khusyuk, maka salat tidak sah menurut Imam Ghazali. Tapi Imam Syafi'i, pendapat yang kuat dalam mazhab kita Imam Syafi'i, khusyuk itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Akan tetapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam keadaan salat tidak khusyuk. Seandainya tergores hati dalam salat ataupun diganggu oleh bisikan-bisikan daripada syaitan, maka kembalilah kepada salat. Babun man rabbahu syai'un fi salatihi, bermula ini itu bab siman yang meragukan akan nyaman oleh sesuatu fi salatihi, dalam salat nyaman. Qala alaihi salatu wassalam, berkata oleh Nabi yang sabit di atasnya Nabi itu rahmat dan kesejahteraan, man rabbahu syai'un, bermula siman yang meragukan akan nyaman oleh sesuatu fi salati, pada salat nyaman, dalam salat nyaman, falyusabbih, maka hendak bertasbih ia nyaman. Maka hendak bertasbih ia nyaman. Jadi pada hadis yang ke-110 ini Rasulullah menjelaskan yang bahawa orang yang dalam hatinya ada keraguan, diragukan oleh sesuatu, berarti hatinya tidak khusyuk di dalam melakukan salat, maka kata Rasul falyusabbih, maka hendak bertasbih. Berarti subhanallah. Kenapa bertasbih? Agar kembali dia itu khusyuk. Begitu juga di saat kita membaca tahlil, ketika mengucapkan la ilaha illallah. Jadi seiring dengan ucapan kita, maka di dalam hati tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah. Itu di dalam hati. Ketika ucapan kita la ilaha illallah tidak lagi beriringan dengan hati kita, yang mana hati kita meyakini yang bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan hanya Allah, maka berhenti sejenak lalu ucapkan ilahi anta maqsudi, ya Tuhanku, engkau adalah maksudku, waridhaka matlubi, keridaanmu yang aku cari. Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku, kamu adalah maksudku, waridhaka matlubi, keridaanmu lah yang aku cari. A'tini mahabbataka, berikanlah kepadaku mahabbataka, kecintaanmu, wa ma'rifatak, dan ma'rifah kepadamu. Berikanlah kepadaku, itulah mengenalmu. Maka katakan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa ma'rifatak. Maka kembalilah kita lagi kepada Allah, sehingga hati kita tidak dibisikkan oleh sesuatu yang lain. Begitu juga saat di dalam salat, maka maha suci Allah. Karena sewaktu kita melakukan salat, di dalam niat sudah ada lillahi ta'ala. Makanya sebelum kita bertakbir, sunnah untuk kita ucapkan saja aku salat karena Allah, diucapkan dengan lafaz. Kenapa? Karena untuk memudahkan dalam niat. Mina ni dengar kena ataikun usalli lillahi ta'ala. Kemana usalli lillahi? Saja sembahyang karena Allah. Itulah untuk memantapkan hati salat kita benar-benar karena Allah. Karena Allah. Makanya ketika tergores dalam hati kita hal yang lain, itulah selain Allah, dibisi oleh syaitan, maka bertasbih maha suci Allah. Bersih Allah daripada sekutu, bersih Allah daripada kekurangan dan lain sebagainya. Kan? Babul mar'ati wahdiha takunu safan. Bermula ini itu bab
seorang perempuan, bermula seorang perempuan, wa al-mar'atu wahduha takunu safan. Bermula perempuan, sendirinya perempuan itu ada yang perempuan, safan itu satu saf. Hadis yang ke-111. An Anas bin Malik qala, berkata ianya Anas bin Malik, sallaitu, aku salat. Berarti ana itulah didahirkan lafaz daripada zamir barid, itulah tu, berarti dilahirkan. Sallaitu ana, aku salat. Wa yatimun, bersama anak yatim. Fi baitina, di dalam rumah kami. Khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ummi, dan bermula ibuku. Siapa ibuku? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Khalfana, di belakang kami. Khalfana, di belakang kami. Khalfana, di belakang kami. Jadi hadis ini menjelaskan tentang wanita di saat melakukan salat berjamaah, maka dia itu mesti mengatur saf sendiri. Artinya tidak boleh bercampur dengan laki-laki, tidak boleh bercampur dengan anak kecil. Berarti safnya para wanita ketika melakukan salat berjamaah, dia itu adalah membuat saf sendiri sesama wanita. Sebagaimana hadis yang diambilkan daripada Anas bin Malik, kata Anas, aku pernah melakukan salat, aku dan anak yatim pernah melakukan salat di rumahku, yang mana aku dan anak yatim itu mengikuti Rasulullah. Berarti Rasulullah yang menjadi imam. Berarti Rasulullah menjadi imam. Di belakang Rasulullah adalah Anas bin Malik beserta anak yatim. Anas bin Malik beserta anak yatim. Sedangkan ibuku, itulah ibunya Anas, itulah namanya Ummu Sulaim, kunyahnya Ummu Sulaim, maka berdiri di belakang Anas. Intinya imam, kemudian orang laki-laki, barulah orang perempuan. Artinya tidak boleh dicampur aduk dalam satu saf antara laki-laki dan perempuan. Makanya mesti pisah. Mesti pisah. Boleh, tapi alangkah baiknya di belakang. Kalau misalnya punya tempat. Tapi kalau misalnya tidak punya tempat, mesti dibelah menjadi dua, maka apa boleh buat. Tapi yang aturannya orang besar, anak kecil, perempuan. Kode satu as-safu, bermula saf, satu saf, akunu mi isnaini. Itu ada ya, saf itu daripada dua orang. Siapa dua orang? Satu saf ada dua orang. Sayyidina Anas, itulah penghulu kita Anas, dan anak yatim yang kecil. Jadi intinya di belakang Rasulullah langsung berdiri Anas dan anak kecil, anak yatim yang kecil tadi. Wa wara'ahuma, dan di belakang keduanya itulah Sayyidatuna Ummu Sulaim. Itulah bapak kita. Ibu kita itulah Ummu Sulaim. Sayyidatuna, penghulu kita Ummu Sulaim. Wal mar'atu tukhalifur rajul fil khamsatil asya. Wanita itu berbeda dengan laki-laki pada 5 perkara yang bertengkodir mursa. Jadi wanita beda dengan laki-laki di dalam salat pada 5 perkara. Farrajulun yujafi mirfaqaihi an jambaihi.
Jadi yang pertama, orang laki-laki dia itu merenggangkan dua sikunya daripada dua lambungnya. Jadi kalau solat orang laki-laki, laki-laki merenggangkan dua siku daripada dua lambungnya, wa batnihi, dan merenggangkan perutnya, an fakhdaihi, daripada dua pahanya pada rukuk dan sujud. Artinya perut orang laki-laki ketika salat pada rukuk dan sujudnya dia itu memperkecil perutnya, kemudian siku orang laki-laki direnggangkan pada rukuk dan sujud. Kalau perempuan sebaliknya, dia itu mesti membungkus begini. Kenapa? Karena ada yang mesti ditutup biar tidak ke mana-mana, biar tidak terganggu salat nanti. Wa yajharu fi mawdi'il jahri, dan menjihar, membesarkan suara yang laki-laki pada tempat jihar. Jadi kalau orang laki-laki pada surah salat yang disunatkan untuk membesarkan suara, maka membesarkan suara. Wa idza nabahu syai', dan apabila tertimpa akannya laki oleh sesuatu dalam salat, sabbaha, mengucapkan tasbih. Jadi kalau terjadi kesalahan imam dalam salat, maka kalau orang laki-laki menegurnya dengan tasbih, subhanallah. Wa auratul rajul ma baina surati wa rukbah, sedangkan aurat laki-laki di dalam salat adalah di antara pusat dan lutut bila dia melakukan salat sendiri ataupun bersama dengan orang laki-laki. Kalau misalnya orang laki-laki melakukan salat di tempat umum, misalnya di masjid, di madrasah dan lain sebagainya, maka tetap auratnya adalah seluruh tubuh. Enggak boleh dia itu hanya menutup aurat di dalam salatnya antara pusat dan lutut saja, sedangkan ada orang-orang yang lain yang melihatnya. Wal mar'atu tadummu ba'daha ila ba'din, sedangkan orang perempuan di dalam salat dia mengumpulkan sebahagiannya kepada sebagian. Intinya tubuhnya mesti terbungkus. Kalau wanita, makanya ini tidak boleh direnggangkan, mesti begini, mesti dirapatkan. Wa takhfidhu sautahu bi hadratir rijal ajanib, dan meringankan suaranya si perempuan dengan sebab datang orang laki-laki yang ajnabi. Ketika wanita sedang melakukan salat adalah salat yang diperintahkan untuk membesarkan suara. Misalnya salat maghrib, salat isya, salat subuh. Maka datanglah laki-laki yang ajnabi, laki-laki yang halal untuk dia nikahi, untuk dia menikah dengannya, maka diperintahkan untuk meringankan suara. Berarti mengecilkan suara. Berbeda dengan laki-laki. Walaupun datang wanita yang ajnabiyah, yang halal untuk dinikahi, tetap berarti disunahkan untuk membesarkan suara. Wa idza nabaha syai' fi shalah saffaqat, apabila terjadi kesalahan sesuatu di dalam salat, maka bagi wanita dia menepuk. Wa jami'ul badanil hurrah auratun illa wajhaha wa kaffaiha, sedangkan sekalian badan wanita yang merdeka itu aurat, kecuali muka dan dua telapak tangannya. Jadi di dalam salat aurat wanita adalah seluruh tubuh. Seluruh tubuh aurat wanita kecuali muka dan dua tangan. Maka muka dan dua tangan ini aurat di dalam salat yang boleh aurat di dalam salat boleh dinampakkan muka dan dua telapak tangan. Adapun di luar salat maka khilafiyah para ulama. Ada para ulama yang mengatakan seluruh tubuh semuanya, tidak ada terkecuali. Ada ulama yang mengatakan aurat wanita di luar salat yaitu sama seperti aurat wanita di dalam salat. Makanya pada hari ini untuk masalah di luar salat, sarung tangan, memang ini ada pendapat para ulama yang mengatakan tangan, dua telapak tangan bukan aurat, muka bukan aurat. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Itulah ulama mutakaddimin. Akan tetapi kalau mengenai tentang kaki, itu sepakat para ulama itu aurat. Makanya bagi wanita yang keluar daripada rumah, yang dia itu akan bertemu dengan orang banyak, termasuk di situ berarti ada para laki-laki yang halal untuk menikah dengannya, maka wajib memakai penutup kaki. Ataupun nama hari ini adalah token distrik, kaos kaki. Jadi lagi kan.
Inilah kan? Okey. Waladhi yubtilu salah, perkara-perkara yang membatalkan salat ahada asyara syai'an, itu 11 perkara. Jadi yang dapat membatalkan salat 11 perkara. Al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Jadi berbicara dengan sengaja dalam salat batal salat, termasuk mengeluarkan satu huruf yang dapat dipahamikan makna, itu membatalkan salat. Makanya batuk-batuk dalam salat itu dapat membatalkan salat, kecuali memang orang yang sedang batuk yang memang dikenderan oleh batuk, bukan sengaja batuk. Makanya kalau batuk yang memang dia itu melebihi, tetap dapat membatalkan salat. Misalnya batuknya cukup karena kerongkongan kita gatal, misalnya sekali batuk, tapi kita mengeluarkan batuk 2 kali, maka batal. Batal. Kemudian wal amalul kasir, perbuatan yang banyak, itu juga batal salat. Melakukan perbuatan yang banyak, itulah 3 kali, itu batal salat. Makanya goyang-goyang dalam salat, bergerak dalam salat, ini dapat membatalkan salat. Kenapa? Karena itu gerak yang banyak. Wal hadas, berhadas, berhadas juga dapat membatalkan salat. Kemudian wa hudusun najasah, datang najis, terkena najis saat berada dalam salat, maka terbatalkan salatnya dengan seketika, bila seandainya dia itu tidak memindahkan najis itu dengan seketika. Seperti ada ditakdirkan najis yang kering jatuh di atas kepala ataupun dihembus oleh angin, kemudian langsung dilempar najis itu, maka salat tidak batal. Kemudian wa inkisyaful aurah, terbuka aurat. Lagi solat kita itu terbuka aurat, ternyata pakaian yang kita pakai tembus pandang. Tembus pandang ataupun ada bocor, ada lubang sehingga nampak warna kulit. Karena yang diperintahkan di saat kita itu menutup aurat adalah menutup warna kulit. Itu pada dasarnya. Yang diperintahkan di dalam salat itulah perintah menutup aurat, maka itu warna kulit. Maka seorang wanita yang melakukan salat memakai baju ketat, maka salatnya tetap sah. Misalnya dia pakai legging salat, kan? Tapi auratnya sudah tertutup, warna kulitnya sudah tertutup, iaitulah kecuali muka dan 2 tangan tadi sudah tertutup, maka salatnya sah. Salatnya sah. Tetapi kalau mengenai tentang di luar salat, maka tidak memada dengan hanya menutup warna aurat. Kenapa? Karena membungkus aurat, itulah membungkus, memperbentuk aurat, itu juga akan membangkitkan nafsu syahwat orang-orang yang melihatnya, maka juga haram. Walaupun pada dasarnya dia itu sudah dikategori dalam menutup aurat, itulah warna kulitnya sudah tutup. Akan tetapi kenapa juga haram memakai baju ketat? Karena dapat membawaki kepada nafsu orang yang melihat. Wa taghayyurin niat, berubah niat kita itu di dalam salat. Ketika sedang salat maka kita berubah niat, tidak salat lagi, maka itu batal salat. Wa istidbarul kiblat, membelakangi kiblat, diperintahkan kita itu di ketika salat, maka zan kepada kiblat, menghadap kepada kiblat. Menghadap kepada kiblat. Maka di ketika kita membelakangi kiblat, maka batal salatnya. Wal aklu, makan, batal salat makan. Jadi makan di sini bukan pajuhu dalam salat, bukan makan nasi dalam salat. Itu memang udah memang bukan hay'ah lagi salat. Misal kita itu habis makan, ada sisa, yaitu makanan pada gigi, karena tidak gosok gigi misalnya, kan keluar lagi bekas makanan pada gigi, lalu tertelan, maka itu dapat membatalkan salat. Minum juga seperti itu, termasuk air liur kita yang keluar sebelum sampai kepada gigi, maka ini masih bisa kita telan, masih dimaafkan. Tapi kalau seandainya air liur yang sudah kita kumpulkan, kita kabom dulu, kemudian baru kita ya kan, baru kita telan, sudah banyak, maka ini
ini batal salat. Begitu juga air liur yang sudah keluar kepada batasan gigi, maka kita hirup lagi, kita telan lagi, maka batal salatnya. Makanya genah yang udah itibir ulwa, maka jangan diuat lagi. Faham macam ni? Dahak yang sudah keluar dari sini, sudah keluar ke lidah, ke kerongkongan ini, maka jangan ditelan lagi. Bagaimana juga ini ke ipuk ini. Kalau kau Amadun, hanya baca kau Amadun, kis. Kantong. Maka kita meludahnya ke kantong, karena tadi dahak itu bukan najis. Sekalipun dia najis keluarnya daripada maidah, dimaafkan. Apalagi bukan najis. Dahak itu ada dua. Ada yang keluar daripada maidah, ini najis. Ketika keluarnya sudah berubah warnanya, sudah kehijau-hijauan dan baunya juga sudah menyengat, itu sudah najis. Kenapa najis? Karena keluarnya daripada maidah sudah berubah, maka dia itu menjadi najis. Akan tetapi di dalam salat dimaafkan. Asalkan jangan kita telan lagi. Kalau kita telan lagi, maka itu namanya makan ataupun minum. Makanya benakih kata boh, rudah nanti prap rudah. Biar musabah betul mayang cit. Rudah. Ya nakih berarti kengon. Hai uyup ju yang baik meno untuknya benarah hati te uyup ayam lah. Kau di menan lah agama kayu. Kan? Wal qahqahah. Qahqahah ini ketawa yang berkahkah. Ketawa yang keluar suara itu membatalkan salat, tapi kalau senyum enggak apa-apa. Makanya kan kadang ada orang yang seperti kami, kadang itu kawan kita yang seperti kami, kadang-kadang kita lagi salat, dia tu enggak tahu kita lagi salat, persis kayak kambing, ganggu kita salat, buat lucu misalnya kayak stand komedi, ya kan? Itu kan persis suara kambing itu. Jadi ketika diganggu, misalnya kita ketawa, maka itu batal salat. Tapi kalau hanya tersenyumlah enggak apa-apa. Tapi dimakruhkan. Kan? Waridah dan murtad di dalam salat, maka batal salat. Wa khamsatun awqatin la yusalli fiha illa salatun laha sababun ba'da salati isfi'ilah. Jadi 5 waktu yang tidak dilakukan salat dalamnya 5 waktu kecuali salat yang ada sebab. Jadi ada 5 waktu. Waktu ini adalah waktu makruh tahrim, haram untuk dilakukan salat pada waktu itu, kecuali salat yang ada sebab. Mana waktunya? Ba'da salati subhi hatta tat'a syamsu. Jadi sesudah salat subuh hingga terbit matahari. Ini haram untuk melakukan salat tanpa sebab. Kemudian wa inda tuluhi, ketika terbitnya matahari, hatta tatakamala, sehingga sempurna terbit matahari. Kemudian wa tartafi'a qadra rumhin, dan terangkat matahari kadar satu tombak. Kemudian wa idza stawat hatta tadul, pada ketika matahari itu pas berada di tengah-tengah langit, itu haram untuk kita lakukan salat sehingga tergelincir matahari, sudah condong matahari ke arah barat. Wa ba'da salatil asri, sesudah salat asar, hatta taghruba syamsu, sehingga terbenam matahari. Jadi sesudah salat asar, salat yang tidak mempunyai sebab haram untuk dilakukan, sehingga batasnya adalah sampai terbenam matahari. Wa indal ghurub, dan ketika terbenam matahari, hatta yatakamala ghurubuha, sehingga sempurnalah terbenam. Ketika terbenam matahari, maka jangan lakukan salat yang tidak punya sebab. Tapi kalau salat qada enggak apa-apa, karena ada sebab. Sebabnya terdahulu, itulah kita tinggalkan. Apun sedang gerhana bulan dan lain segala macam, boleh, yang penting ada sebab. Yang haram dilakukannya adalah salat sunat mutlak. Kalau salat sunnah yang punya sebab, maka boleh.
Ya, wallahu a'lam.